Wabarakatuh. Halo Sobat Bi di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di special episode yaitu Muda Berkarya. Wah, senang sekali akhirnya Muda Berkarya menyapa Sobat Bi untuk memberikan inspirasi kepada Sobat Bi. Apakah nanti kira-kira nanti besar ini mau jadi apa, atau kira-kira sekarang lagi kehilangan arah ingin menjadi apa. Nah, makanya itu dia Muda Berkarya ini kita buat Sobat Bi ya. Jadi hari ini di episode ketiga ya, episode ketiga Muda Berkarya kedatangan Dr. Amaze Grace Sira, yaitu juga sebagai dokter dan sebagai juga ini ya, dokter dan pemerhati isu remaja. Kita sapa dulu ya Dokter Grace-nya yuk. Halo Dokter Grace, selamat siang dok. Halo, selamat siang. Halo dok, kabar baik ya dok hari ini? Kabar baik. Oke, aku boleh tahu nggak sih Dokter Grace ini tinggal di mana? Di Jogja. Wah, di Jogja. Ya ampun, seru ya. Kayaknya kalau Iya. misalnya mendengar kata Jogja itu pasti udah terbayang gimana nuansanya di sana, suasananya di sana, makan angkringan, gitu-gitu. Wah, romantis ya dok ya. Tapi Iya, kamu memang asik pokoknya. asli orang Jogja kah atau hanya tinggal di Jadi sana? papa aku asli orang Jogja, Mm-mm. mamaku orang Medan Manado, mix Mm-mm. begitu. Terus aku dulu lahir di Medan, kemudian lama di Padang. Mm-mm. Sebenarnya aku paling lama itu tinggal di Sumatera Barat, di Wah, Padang. heeh. Gitu. Terus sejak kuliah move ke Jogja sama keluarga semua kayak papa, mama, adik semua pindah ke sini. Hmm? Kita di sini sejak tahun 2009 sejak aku kuliah ya. Jadi waktu aku kuliah mamaku pindah, adikku Mm-mm. itu pindah juga semua ya gitu. Kemudian nggak lama apa terus kita sekolah di sini. Terus Mm-mm. aku nikah sama orang Jogja juga, jadi sekarang udah tinggal Wah, di Jogja berarti gitu. for good untuk tinggal di Jogja ya dok ya. Iya Wah, benar. oke. Aduh senang banget deh. Suatu hari aku pengen sih bisa tinggal lama di Jogja gitu. Boleh. Ya. Ditunggu ya, Nina ya. Iya, Dokter Grace, tadi juga dokter kan bilang mulai kuliah juga di Jogja. Berarti Dokter Grace pasti dulu kuliahnya ngambil kedokteran dong. Ya Ya, kan? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Grace ini tertarik menjadi seorang dokter, lalu juga menjadi seorang pemerhati isu remaja? jadi punya cerita lah intinya dulu waktu zaman masih kecil punya punya pengalaman kayak di di rawat, Mm-mm. kemudian di dioperasi seperti itu. Nah, jadi dari pengalaman itu, jadi saya punya keinginan dulu ingin jadi seorang dokter, khususnya dokter anestesi dulu itu ceritanya waktu masih kecil ya. Jadi kayak karena dokter dokter anestesi di daerah saya waktu itu di Padang itu kayak sedikit sehingga kita harus menunggu nih untuk dapat antrian operasi waktu itu ya ceritanya. Aku cuma nangkapnya gitu waktu itu. Mm-mm. Harus nunggu dokter anestesinya ready dulu. Oh, akhirnya wah apa dokter anestesi itu nggak banyak, dokter bios itu sedikit gitu aku bayangin dulu. Jadi pengen jadi dokter anestesi gitu. Nah untuk jadi dokter spesialis kan harus dokter umum dulu. Nah makanya hanya kepikiran untuk udahlah ngambil dokter dan ternyata ada jalan terus sekolah kedokteran. Ya memang pada akhirnya saya tidak menjadi seorang mengambil spesialisasi anestesi ya Mm-mm. karena banyak pertimbangan. Suami saya juga kayak udah nggak usah sekolah spesialis, jadi saya ambil master. Mm-mm. Suami saya baru selesai spesialis urologi, Mm-mm. ya itu dokter Urologi itu bedah apa di ya, dok? dokter bedah Oh, khusus dokter. saluran kencing. Jadi Oh, oke. kayak batu ginjal, Hmm. kemudian prostat, yang ngurus misalnya kayak mau vasektomi, ya itu ya Mm-mm. bidang-bidang Oh, operasi, tapi oh, oke. bedah, tapi yang saluran kencing dan saluran kelamin laki-laki. Kalau Mm-mm. saluran kencing kan perempuan dan laki-laki, tapi kalau Mm-mm. saluran kelaminnya itu khusus pria, karena kalau wanita nanti sama dokter Oskin gitu. Oh, oke. Oke, Ya, terus oke. akhirnya dulu ceritanya gitu, terus setelah masuk FK ya udah di FK itu saya ikut satu organisasi namanya PIK waktu itu Mm-mm. namanya.
mahasiswa kalau zaman dulu masih namanya itu. Jadi Pusat Informasi dan Konseling itu buatan dari apa programnya BKKBN Ya. untuk para remaja dan mahasiswa. Nah, itu tahun 2009. Sejak saat itu ya udah saya mulai berkecimpung di dunia-dunia remaja. Kemudian kebetulan kan backgroundnya medis walaupun masih mahasiswa. Jadi itu sangat selaras Iya. antara yang saya pelajari dan saya bisa juga melakukan praktek langsung ke masyarakat terkait tentang isu-isu yang ada di masyarakat khususnya remaja begitu, dan masih sampai sekarang gitu. Wah, berarti Dokter Grace juga ini sebagai apa dia namanya sebutannya, Chan? Duta genre juga ya? Pernah menjadi duta genre di tahun 2012 ya? Iya benar, jadi dulu biasa ya, mulai dari kampus dulu, habis dari Hmm? kampus kita ke provinsi, habis dari provinsi juara ya. Dulu kan memang harus Mm-mm. lewat ada kayak lombanya gitu ya, walaupun semuanya berperan aktif, tapi ya supaya berangkat, kan untuk berangkat ke nasional kan cuma satu, akhirnya ya ada lombanya gitu. Terus akhirnya di nasional juara juga, tapi sampai sekarang pun saya sama teman-teman duta, meskipun kita udah menikah, udah punya anak ya, Mm. kita masih kontak dan masih mensupport semua program-program genre Nah, seperti itu. itu dia yang menariknya adalah Dokter Grace ini masih tetap menjalin hubungan baik dengan genre tadi setelah menikah, bahkan setelah menikah ya. Apa sih sebenarnya yang Iya. melatar belakangi Dokter Grace ini ya pengen tetap ada di lingkungan isu-isu remaja. Ya, karena saya sendiri, saya merasa adalah produk dari program tersebut gitu. Jadi mungkin meskipun saya anak FK, kalau saya nggak dapat informasi khusus ya terkait tentang program-program yang disampaikan oleh genre, di situ ada banyak ya soal pendewasaan usia perkawinan, terus soal isu-isu terkait seksualitas atau kesehatan reproduksi, kemudian terkait tentang HIV/AIDS, Mm-mm. nafsa, kemudian ada juga soal fungsi keluarga dan banyak program lainnya itu ya mungkin saya nggak akan banyak tahu lebih dalam terkait tentang isu-isu tersebut karena saya anak genre. Mm-mm. Jadi saya tahu, karena saya tahu ya saya akan mempraktekkan itu di diri saya dulu gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya adalah semua program yang ada itu ya saya mulai dari diri saya dulu gitu, Oh, iya. kayak kapan saya nikah, saya punya anaknya gimana, terus perencanaan anak saya itu tuh saya programnya tuh yang diajarin dulu banget gitu. Wah, Jadi berarti benar-benar ya menerapkan dalam kehidupan ya. benar. Jadi Iya, iya. saya merasa bahwa itu tuh enggak isu-isu atau informasi bohong gitu. Karena Mm-mm. saya sendiri sudah melakukannya, kayak saya nikah usia 25 ya waktu itu ya. Mm-mm. Kan kalau perempuan minimal 20 tahun. Nah, suami saya tuh nikah waktu itu usia 27. Ya kenapa? Disitulah kita udah siap ya kan. Mm-mm. Walaupun punya struggling lagi karena suami saya sekolah. Jadi kalau di spesialis itu, kalau sekolah itu ya kita tidak bisa bekerja. Jadi waktu kita nikah, suami saya kerja, suami saya sekolah, saya kerja gitu. Jadi sementara ganti peran sebentar gitu karena suami saya pasti nggak bisa bekerja. Nah itu nggak bisa bekerjanya kurang lebih 5 tahun. Oh, cukup Jadi lama ya. pas sesuai lama karena sesuai Hmm. dengan usia usia apa namanya usia sekolahnya gitu. Kalau Mm-mm. suami saya kan 10 semester. Jadi saya nikah tahun 2017 waktu itu. Ini suami saya baru selesai lulus tuh. Jadi umur umur nikah saya tuh 5 tahun. Ya 5 tahun itu tuh sementara kemarin tuh saya masih menjadi seorang kepala keluarga sementara karena memang itu kan harus direncanakan kan. Nah Iya, kemudian betul. sekarang suami saya udah mulai kerja barulah Mm-mm. sekitar 1-2 bulan. Udah sekarang saya mulai sekolah gantian. Nah itu kalau Mm-mm. kita nggak dapat ilmu soal bagaimana soal perencanaan, kapan punya anak. Nah saya waktu itu kayaknya punya anak tahun 2018 lahir, dan kita Mm-mm. memang tidak berencana punya anak dulu sampai suami saya selesai, dan harapannya memang tidak ada balita dua di di saat yang bersamaan. Nah sekarang usia anak saya 4 tahunan ya. Jadi ini kita udah mau mulai program lagi. Harapannya nanti usia anak saya 5 tahun, saya punya anak kedua gitu. Wah. Nah dan itu tuh sangat 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 membekas di diri saya Iya. sendiri. Bagaimana kita meskipun ya namanya keluarga nggak mungkin ya mulus-mulus aja ya, masalah Mm-mm. ekonomi, masalah hubungan suami istri, masalah anak, kemudian nanti belum lagi soal ya misalnya kayak
makan anak, sekolah anak itu kan juga kalian harus punya gambaran karena itu adalah sebuah proses hidup yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kayak misalnya ya, kita belum berencana untuk menikah, tapi terpaksa menikah karena suatu kondisi misalnya seperti itu. Itu kan suatu hal yang tidak direncanakan. Nah, itu menjadikan kondisi kita secara personal goyang, juga secara family belum tentu siap, dan itu Ya. pasti akan berpengaruh ke hal lain. Makanya kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang, seperti itu. Wah, keren banget Dokter Grace. Ini sungguh ilmu-ilmu waktu di genre ini dipakai semua ya dalam kehidupan ya, dan itu Dipakai benar semua, terjadi gitu, dan itu semuanya benar baik untuk terjadi. kehidupan nanti ya. Dan juga dari situlah Dokter Grace akhirnya jadi konselor di Gen Z ya. Itu gimana Ya. ceritanya, Dok? Ya, jadi waktu itu Gen Z punya program, terus biasa kan karena dulu apa namanya, kita punya hubungan baik ya. Jadi walaupun kita udah selesai programnya, misalnya mungkin kan kita sebagai duta paling 1-2 tahun gitu ya. Habis itu kan ada yang melanjutkan, tapi kan kita tetap aktif gitu di kegiatan baik itu di daerah ataupun di nasional. Nah, setelah kita waktu itu udah berapa tahun ya, mungkin baru sekitar 9 atau 8 tahun ya setelah saya dulu terpilih itu, ya saya masih sering ikut program-program. Nah, kemarin itu BKKBN punya program sama Gen Z, nah sama HIPWI ya kalau nggak salah Mm-mm. namanya. Nah, mereka punya buat program Gen Z. Nah, di Gen Z itu yang dibutuhkan memang apa namanya, yang punya background medis ataupun psikolog seperti itu. Jadi dikumpulin nih. Itulah enaknya kalau di genre itu kan kita punya teman banyak ya. Terus anak-anaknya juga banyak. Nah, tinggal nanti butuh apa? Oh, butuh anak-anak backgroundnya apa? Misalnya kayak uh, desain, oh Mm-mm. ada nanti, oh butuh anak-anak yang backgroundnya seni, misalnya anak-anak yang kuliah di bidang seni, ada bahasa ada, jadi semuanya ada. Nah, waktu itu memang untuk program Gen Z itu harapannya dokter-dokter sama psikolog supaya bisa menjadi konselor lebih dalam. Nah, disitulah kita dikumpulkan dan ya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ya di situ, dan banyaklah program-program yang kita kerjakan gitu. Nah, tadi Dok, selama menjadi dokter sekaligus juga pemerhati isu remaja, ada nggak sih pengalaman-pengalaman pengalaman menarik yang bisa di-share ke kita, Dok? Nah, jadi gini, jadi karena saya merasa bahwa semua program dan hal-hal yang dibagikan oleh entah itu dari BKKBN atau dari program genre secara khusus sendiri itu baik untuk saya lakukan dan saya kerjakan dan saya lihat hasilnya memang bagus begitu. Akhirnya uh, kita mengerjakan itu. Nah, di dalam proses kurang lebih ya sejak tahun 2011 lah kalau nggak salah waktu itu ya 2011 itu atau 2010 kita mulai masuk di program-program itu. Di situ saya punya banyak pengalaman, tapi ada satu pengalaman yang saya sangat teringat. Jadi waktu itu uh, saya tugas di Jawa Timur ya, di sebuah daerah cukup besar, namanya Mojokerto ya kalau teman-teman tahu. Jadi saya waktu itu bertugas di puskesmas di sana. Nah, ada seorang pasien itu datang dengan keluhan nyeri perut begitu. Nah, waktu datang dengan keluhan nyeri perut, kita lakukan pemeriksaan. Saat kita melakukan pemeriksaan, namanya sakit perut ya. Ya. Mungkin Mbak Nina juga pernah ya sakit perut kan? Mungkin kayak keluhannya entah diare atau karena muntah atau asam lambung misalnya contohnya ya gitu, Mm-mm. keracunan makanan ya atau usus buntu ya. Waktu kita lihat gitu kan anaknya, kita periksa, loh kok ternyata perutnya itu agak besar gitu. Iya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu diantar oleh orang tuanya, terus kita Mm-mm. lakukan pemeriksaan. Baik, setelah kita lihat lah, ini mah hamil, nggak usah kita lihat lebih lanjut, ini mah udah kayak orang yang usianya udah hamil sekitar 7 bulan begitu. Oke. Nah, waktu kita akhirnya gali, kita tanya, Dek, kamu nggak tahu kalau ini hamil gitu? Ya kita belum melakukan pemeriksaan macam-macam kayak USG, bahkan PPTS dan sebagainya tuh, karena sudah terlihat jelas begitu kalau ini tanda-tanda kehamilan. Terus dia bilang, enggak, dia nggak tahu. Terus kita gali lebih lanjut, kenapa kok bisa sampai kejadian seperti ini?
Hanya dia mengaku bahwa memang pernah berhubungan seksual, tapi dia nggak tahu kalau hubungan seksual dengan teman atau dengan pacarnya itu bisa membuat pasien tersebut hamil. Jadi informasi itu belum sampai ke tahap itu. Hanya beliau pasien tersebut hanya paham bahwa itu adalah suatu hal yang menyenangkan seperti itu. Ya, jadi meskipun sudah tahu pernah melakukan hubungan seksual tersebut, kemudian sudah tahu perutnya sangat besar, tidak menstruasi, ya pasien tetap tidak paham kalau dia sedang hamil. Waktu itu pasiennya itu kalau nggak salah SMP kelas 1, ya jadi baru lulus SD, nggak lama gitu. Kemudian kita tanya juga kan orang tuanya, Bapak Ibu, kira-kira anaknya tahu nggak ini sakit perutnya karena kontraksi dan sebagainya gitu. Ya orang tuanya juga kurang paham begitu. Jadi yang mengantar orang tuanya dengan kondisi perut yang sudah membesar dan orang tuanya juga tidak paham kalau anaknya sedang dalam kondisi hamil. Nah dari situ kita banyak lagi kasus yang sangat ekstrim ya, bahkan kalau di medis itu saya udah temu yang bahkan udah lahiran, bahkan udah ada bayinya, masih bilang, saya belum pernah berhubungan seksual dok, misalnya seperti itu. Nah itu yang denial. Kalau ini mengaku tapi tidak tahu, tapi ada yang tahu tapi denial juga ada. Ada yang macam-macam lah, ada yang beresiko terkait tentang persalinannya karena misalnya terjadi preeklamsi, eklamsi. Bahkan dulu waktu saya koas itu ada pasien yang datang karena orang tuanya sedang sakit, jadi waktu ditelepon sama ibunya, ya udah ke rumah sakit tempat bapak dirawat aja. Waktu sampai di rumah sakit, ya pasiennya udah tinggal lahiran aja. Ya itu orang tuanya kurang paham, sampai rumah sakit itu ternyata ibunya kaget bahwa anaknya itu kesakitan karena baru lahiran. Nah, disitulah kita akhirnya sangat rindu ya bahwa masyarakat itu lebih paham, bukan cuma remajanya, tapi orang tua juga harus tahu bagaimana menyampaikan informasi. Saya ingat sekali bahwa dulu informasi atau apa ya istilahnya kalau kita itu pemberian edukasi ya terkait tentang Kespro itu kalau di saya itu dilakukan pertama kali oleh orang tua saya, yaitu khususnya ibu saya ya. Jadi waktu itu saya ingat saya usia 6 tahun, saya lupa ya 6 atau 7 tahun, saya dipanggil oleh mama saya ke kamar, 6 atau 7 tahun ya kalau nggak salah waktu SD. Terus mama saya bilang kalau ini saya udah mulai besar, mulai saat ini tidak boleh dipegang di area-area misalnya payudara, kemudian area-area kelamin. Terus kemudian pokoknya tidak boleh ada yang memegang dan melihat kecuali mami gitu. Kalau saya kan manggil mama saya mami. Nah saya sebagai anak kecil tuh waktu tuh nanya gini, loh papi gitu, ya kan kita, loh kok mama boleh tapi papa enggak gitu misalnya gitu. Kok misalnya kita tinggal dengan kayak om, tante dan sebagainya, kenapa yang lain juga nggak boleh gitu? Ya terus mama bilang nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Nanti kakak pasti tahu, pokoknya nggak boleh karena menjelaskan sedikit, tapi saya jujur itu lupa penjelasannya karena kan nggak keinget ya memori ya. Pokoknya nggak boleh, yang boleh lihat mami. Nah, akhirnya saya sangat merekam informasi itu di saat saya sudah mulai besar, SMP, SMA. Disitulah saya mengerti, mulai tahu apa yang dimaksud mama saya. Mungkin waktu SD itu mama saya jelasin, tapi saya juga nggak nangkep. Nah, disitulah saya merasa Kespro saya pertama kali. Terus yang kedua waktu sekolah itu juga kita dikumpulkan. Saya sekolah di yayasan Katolik waktu itu. Saya dipanggil oleh suster. Kita dimasukkan ke sebuah gudang yang gelap. Saya juga bingung. Dipanggil itu anak-anak kelas 4 SD. Jadi kita tuh kayak dikumpulin. Terus dikasih tahu gini, besok kalau keluar darah dari saluran bawah, diceritain gitu, ingat untuk menemui ibu A atau B. Jadi dikasih tahu ibu A atau B. Tidak boleh ke yang lain, tidak boleh berteriak, tidak boleh menangis, tidak boleh ke bapak yang lain, atau pokoknya hanya boleh si A sama si B ini. Itu sangat terekam. Mungkin saya nggak menstruasi saat itu, saat SD saya nggak menstruasi. Tapi teman-teman saya yang mens itu sangat tahu harus kemana saat dia keluar. Kan panik ya maksudnya. Iya, betul. Keluar darah dari itu, kalau misalnya dia
lari ngomong ke siapa dan Mhm. ternyata itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan sangat berbahaya. Betul. Nah, itulah bagaimana sebuah support system, entah itu keluarga, entah itu sekolah, entah itu uh, lingkungan, teman sekitar, entah itu teman sebaya, itu harus bersama-sama. Karena kalau satu enggak, yang lain iya, ya itu juga agak susah. Makanya, karena kalau anak SD, SMP itu dia pikirannya masih bingung. Kalau kita mungkin udah SMA atau apalagi kuliah ya harusnya Mhm. udah lebih paham ya mana yang good sama mana yang bad. Tapi kalau masih yang itu yang agak riskan Oke. gitu. Nah, Pengalamannya kalau banyak sih sebenarnya. iya. Nah, kalau ini Dok, permasalahan dengan HIV atau AIDS di, pada Hmm. pemuda saat ini ya, menurut Dokter Grace itu gimana? Ya, kemarin kan kita memperingati bukan Betul. karena kita merayakan atau apa, tapi Mhm. kita seperti sebagai momen mengingat ya, mengingat sebuah kondisi yang menjadi perhatian kita bersama, begitu ya. Jadi HIV/AIDS sendiri itu adalah selalu diperingati di tanggal 1 Desember, dan kalau kita lihat dari tren kasus sendiri, memang kita melihat kasus-kasusnya mengalami peningkatan, Mhm. baik itu dan terutama saat ini itu banyak ditemukan pada wanita, Mhm. gitu, perempuan ya, Oke. perempuan. Kenapa ya perempuan itu identik dengan uh, kelompok yang uh, misalnya ya di rumah gitu ya, atau tidak banyak kontak dengan luar, tapi Mhm. ternyata tertular misalnya bisa dari suaminya, atau Mhm. memang bisa juga si perempuannya sendiri, tapi banyak kasus ibu rumah tangga yang juga tertular ya. Anak dan remaja juga kasusnya sudah mulai naik ya, kita lihat beberapa rilis itu menunjukkan bahwa banyak anak-anak dan remaja yang positif HIV. Mhm. Kalau saya sih melihat itu bahwa informasi terkait tentang HIV/AIDS itu masih minim aksesnya, sehingga PR-nya masih banyak dan ini tidak bisa disalahkan di satu pihak saja ya. Ini peran untuk semua kita. Makanya kita mengingat kembali di tanggal 1 Desember ini bahwa ada peran dari tenaga medis, ada peran dari pemerintah di situ, ada peran dari kita, masyarakat, ada peran dari keluarga, seperti itu. Bahwa penemuan kasus berupa screening, testing, dan tracing itu di Indonesia sendiri masih minim gitu ya, karena stigmanya juga masih sangat berat, masih sangat ya nggak usah di masyarakat lah, di kadang aja kita sebagai orang-orang di fasilitas kesehatan aja kadang kalau udah ada kasus HIV/AIDS ya, Mhm. stigma itu masih ada di beberapa orang yang melakukan, seperti misalnya contohnya ya zaman dulu itu uh, kita belum pakai masker terus ya. Kalau sekarang ada Iya. masker terus. Tapi kalau udah ada pasien HIV/AIDS, kita pakai masker, kita Mhm. pakai sarung tangan. Padahal kita tahu bahwa penularan HIV/AIDS itu tidak dengan sentuhan, misalnya Mhm. seperti itu. Kecuali kita ingin melakukan sebuah tindakan khusus, ya, misalnya ingin menyuntik, Iya. ingin melakukan tindakan-tindakan invasif. Kalau tindakan tersebut tidak usah pasien HIV, pasien tidak HIV pun itu sudah sebuah protokol seperti itu untuk pencegahan, karena kita kontak ya dengan Mhm. cairan tubuh pasien. Ya Mhm. sekali lagi bahwa HIV/AIDS itu tertular melalui kontak berupa cairan tubuh, bisa dari darah, Mhm. cairan sekret vagina atau apa namanya sperma, bisa juga dari memang bisa juga ya dari plasenta ya, dari ibu ke anak. Tapi makanya ada di kondisi-kondisi virus tertentu seorang juga bisa disarankan untuk hamil dengan kadar virus yang sangat rendah seperti itu. Nah, oleh karena itu di tahun 2022 ini ya kita tetap menggaungkan terkait tentang masalah uh, 3-0 ya. Jadi zero infeksi baru Mhm. HIV, zero kematian terkait AIDS, dan yang terakhir adalah zero terkait stigma dan diskriminasi. Seperti itu. Oke, baik Dokter Grace. Ada juga yang namanya itu triad KRR, Kesehatan Reproduksi Remaja. Ya, itu boleh dijelasin nggak sih Dok, triad KRR itu apa?
Jadi kalau triad KRR itu adalah sebuah resiko ya, resiko terkait yang sering dihadapi oleh remaja ya. Terkait apa? Seksualitas ya, kemudian HIV/AIDS dan terkait tentang nafsa. Ya, jadi HIV/AIDS itu ada di salah satu bentuk resiko, 3 resiko yang sering dihadapi oleh remaja. Seperti itu. Nah, dari triad KRR itu apakah bisa menyebabkan para anak muda ini tertular virus HIV? Bisa, ya sangat mungkin ya. Pertama adalah terkait tentang seksualitas ya. Kita tahu bahwa tadi sekali lagi bahwa ini lebih terkait tentang hubungan seksualnya ya, seksualitas terkait tentang hubungan seksual. Nah, penularan HIV sendiri itu bisa dilakukan dengan A, B, C, dan D dan E ya, kalau tahu teman-teman ya. A itu adalah abstinence. Jadi kita sebagai remaja itu diajak untuk melakukan A, yaitu abstinence. Abstinence itu artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, kalau sudah menikah silahkan. Tapi kalau belum melakukan hubungan seksual, kalau kita kan remaja ya, remaja itu kalau remaja itu ya saatnya kan sekolah ya, sekolah gitu. Atau bekerja misalnya seperti itu waktu awal-awal ya. Jadi diharapkan untuk abstinence, tidak melakukan hubungan seksual. Makanya isu yang kita angkat adalah tidak berhubungan seksual. Itu bukan sebuah kayak nggak ini misalnya nggak ngetrend, nggak gaul gitu ya gitu. Ya itu tinggal pilihan aja gitu. Kita kan udah menyarankan bahwa kalau tidak mau tertular penyakit-penyakit menular seksual, tidak beresiko kehamilan ya, karena hamil tidak terencana yaitu misalnya sebelum menikah itu kan pasti akan mengganggu stabilitas sekolah, stabilitas aktivitas kamu, misalnya kamu masih mau bekerja, berkarir dan sebagainya. Jika kamu belum merencanakan, kecuali kamu saya memang mau merencanakan punya anak di luar nikah gitu ya silahkan, itu kan pilihan Anda gitu ya. Tapi kalau isu yang kita lihat di norma-norma masyarakat kan punya anak setelah itu kan, setelah menikah. Nah ya tapi ada kasus-kasus ya kita tetap dampingi, tapi kan kita masih mengajak remaja untuk on track gitu. Tapi kalau in case nanti ada remaja yang off track karena ya namanya manusia ya seperti itu ya, bukan berarti kita hamil lu apa enggak, kita tetap mendampingi. Tapi untuk remaja-remaja pada umumnya kita masih mengajak di satu garis ya. Masih ada yang bilang juga ya tetap kayak ya tetap masuk teman-teman saya juga kayak apaan sih itu program-program gini-gini ya silakan kalau kamu menganut seperti itu. Tapi kalau saya percaya dengan ini dan saya udah membuktikannya sendiri gitu. Bahkan sampai bagaimana kita memilih pasangan itu nilai-nilai yang enggak maksudnya manusia di dunia ini banyak ya. Tentu kita mau cari yang bagus. Gimana cara yang bagus kan kita harus merencanakan itu, kayak membuat program. Boleh kok misalnya Nina mau bikin kayak saya mau misalnya kalau saya dulu ya, satu suami harus seiman. Jadi ada misalnya kayak 4 atau 5 kriteria yang nggak bisa digoyang. Gitu, misalnya kayak seiman. Terus yang kedua dia 3 ini sayang orang tua. 4 ini, yang 4, yang 5 ke bawah bolehlah digeser kayak tingginya segini. Nanti kalau tingginya ternyata nggak segitu ya nggak apa-apa. Yang penting 1-4 wajib. Saya mau yang kulitnya putih misalnya gitu. Nggak apa-apa, itu kan pilihan kita ya. Nah tapi kalau kita udah ada kriterianya, saya mau dokter, saya mau pengacara, nggak apa-apa, nanti si pilihan itu akan membentuk diri kita untuk dekat dengan kriteria itu kan. Maksudnya kita kondisinya A, terus kita mau pasangan kita kayak Z gitu kan jauh. Tapi kalau deket gitu ya, misalnya saya mau teman saya yang gini-gini, berarti saya cari komunitas yang seperti ini dan sebagainya. Nanti kita bisa dideketin tuh. Jadi kalau kayak saya tuh waktu ngelis suami saya tuh, saya ingat di usia 17 tahun dan di usia dia 27 tahun, saya ketemu tuh laki-laki, waktu itu usia saya 24 atau 23. Ini dia nih, setelah pencarian laki-laki yang ini kurang ya nggak apa-apa, putus kan nggak apa-apa, yang penting kan kita pacarannya kan nggak aneh-aneh, jadi kita nggak ada malu kayak aku putus karena ini nggak apa-apa, ya nggak cocok ya berteman kan gitu. Ternyata sampai ini ke titik itu. Nah ketika kita berpacaran ya kita abstinence kan, itu kan proses ya seperti itu. Nah tapi di beberapa kasus itu ada yang gagal abstinence.
Nah, kalau gagal kan dia beresiko, sehingga dia Mm-mm. beresiko kan kena HIV/AIDS kalau Mm. kita sambungkan ke HIV/AIDS. Jadi dia diajak untuk namanya be faithful, setia. Jadi kalaupun dia sudah melakukan seksual aktif, ya dia harus setia dengan pasangannya. Ya. Nah, yang kalau ternyata dia tidak setia dengan pasangannya, ya dia tetap ingin kayak, ya pacarku tuh atau pasangan seksku tuh ada 5, Mm. ya baru dia dihadapkan dengan namanya adalah kondom. Ya. Jadi kenapa kok isu kondom itu tidak bisa langsung semua remaja silahkan pegang kondom, karena kita masih mengajak remaja itu untuk abstinence, tidak berhubungan seksual ya. Kalau dia tidak berhubungan seksual, ngapain kontak dengan kondom? Nah, kalau kita menemukan kelompok remaja yang tidak bisa abstinence dan tidak bisa be faithful, ya be faithful pun ini kan misalnya dia udah berhubungan seksual aktif dan sebagainya, ya kita tawarkan aja, ini mau menikah atau karena saya pernah punya pasien yang dia udah kena infeksi menular seksual macam-macamnya, udah kita udah tawarin, udah kamu nikah aja nih, karena kayak dia nggak bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak berhubungan seksual, usianya waktu itu masih 18 tahun, kamu mau nggak menikah dengan pasanganmu, dengan harapan dia tidak berganti-ganti pasangan, dia setia dengan pasangannya saja gitu. Tapi kalaupun dia gagal, ya dia mau nggak mau menggunakan kondom. Nah, itu tahapannya ya. Nah, D itu drugs. Drugs itu adalah terkait dengan penggunaan narkoba, nafsa, khususnya yang bentuknya jarum suntik. Ya, karena sekali lagi dia menularnya lewat cairan darah. Iya, jadi cairan ya. Salah satunya adalah darah begitu. Jadi itulah yang bisa beresiko menularkan HIV/AIDS seperti itu. Tapi dok, tadi kan juga dokter bilang termasuk tadi yang kita harus setia ya agar tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, sekarang tuh banyak anak muda yang sudah menjadikan seks bebas ini menjadi lifestyle ya kan. Kalau misalnya tadi dokter bilang, wah kalau tidak pernah mencoba seks bebas berarti nggak gaul gitu kan. Katanya sih gitu ya dok ya. Tapi apakah menurut dokter Grace nih itu kalau dokter Grace sendiri melihatnya seperti apa? Jadi itu adalah gambaran atau image yang dibangun adalah oleh sebuah kelompok gitu ya. Ya tergantung kita, kembali lagi. Kalau saya ya, saya nggak pernah, maksudnya saya melakukan edukasi ya, kita ya di sini melakukan edukasi gitu ya. Misalnya ya, teman-teman ayo kalau bisa hidup sehat, misalnya apa, jangan merokok gitu. Ya kita mulai edukasi kan dengan melakukan di diri kita dulu ya kan, tidak merokok. Nah, kita juga karena sayang dengan teman-teman kita ya kita berikan informasi juga gitu, ya kan? Di luar Pak teman-teman itu nanti mau atau tidak ya itu urusan pilihan mereka gitu kalau saya. Sama seperti isu-isu yang dibangun ya, apapun banyak kan isu-isu yang semakin banyak ya, termasuk tentang berganti-ganti pasangan misalnya gitu, atau seks bebas gitu istilahnya. Ya, itu adalah isu yang dibangun oleh satu kelompok ya. Karena saya menemukan ada kelompok lain yang tidak membangun isu itu gitu. Termasuk misalnya kayak dulu saya punya teman-teman dekat ya, sahabat-sahabat saya nggak ada membangun isu kayak ayo kita berganti-ganti, kita seks bebas, kamu udah seks berapa kali, nggak pernah ada pertanyaan itu. Jadi itu tergantung kelompoknya atau lingkungannya. Nah sekarang tergantung kita mau berada di lingkungan seperti apa. Sebenarnya itu. Karena itu anak-anak remaja itu harus dibangun sebuah fondasi sehingga dia bisa memilih, karena ya misalnya orang tua ya, kayak orang tua saya, ya saya nggak bilang kalau hidup saya tuh suci gitu, kayak nggak pernah nyontek misalnya gitu ya, kayak oh, kamu nggak boleh nyontek gitu ya, tapi kadang-kadang kan ada keinginan kayak nyontek gitu loh. Nah, tapi kan itu pilihan kita, kayak nyontek nggak ya misalnya gitu ya. Sama seperti ini, kita pacaran misalnya kayak gitu, ada cowok yang ngajak kita kayak ayo kesini ya tinggal pilihan kita mau atau enggak, iya kan, sebenarnya itu. Nah si anak-anak remaja itu harus dibekali sebuah fondasi sehingga dialah yang memilih, karena orang tua, temen, guru itu tuh cuman support system di sekitar aja. Siapa yang mau lihat dia tiap hari setiap jam 24 jam, kan nggak ada. Oke, pagi ini di rumah, tapi siang nanti bilangnya lagi pergi ke kerja tugas, padahal lagi pergi ke mana gitu kan bisa gitu. Jadi
dialah yang, jadi semua benteng itu sebenarnya ada di kita sendiri gitu. Jadi kalau in case kita berhasil, yang harus pertama kali kalian apresiasi adalah diri kalian sendiri, karena diri kalian sendirilah yang sudah mencapai bahwa kalian bisa jadi sarjana, bisa lulus SMA UN, bisa lulus SMP UN. Itu kalian sendirilah yang harus diapresiasi. Setelah itu baru apresiasi yang lain. In case nanti terjadi hal yang buruk pun pada hidup kalian, misalnya kalian hamil di luar nikah atau terinfeksi HIV dan sebagainya, misalnya ya itu adalah pilihan hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan karena itu adalah pilihan kita seperti itu. Setelah itu ya apapun masalah di dalam hidup kita harus move gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oh, saya sudah pernah jatuh. Bagaimana melanjutkan kehidupan? Makanya saya selalu bilang, kalau kalian masih on track, ya kita selalu ayo dikasih tahu informasi yang benar, lengkap, yang bagus kepada remaja supaya mereka tetap on track terus. Tapi in case nanti ada yang off track, itu bukan berarti kita kucilkan, kita dampingi supaya dia memiliki atau mempunyai jalan hidup baru yang pasti bisa lebih baik ya, walaupun harus off track begitu. Tapi ya kita masih mengharapkan remaja itu dalam on track gitu. Dan maksudnya itu bukan suatu hal yang susah. Asal kalian yang pertama tahu informasi dulu. Nah, itu yang sedihnya, banyak remaja yang belum memiliki informasi yang benar dan lengkap, memiliki akses informasi yang banyak terkait tentang hal-hal yang benar. Ya, seperti tadi yang saya informasikan kasus yang pasien saya itu. Ya, kenapa dia melakukan hubungan seksual itu? Karena dia nggak tahu. Kalau ternyata tindakan yang dia lakukan itu beresiko, misalnya seperti itu. Dia nggak tahu. Yang informasi yang dia dapatkan bahwa ini adalah suatu hal yang menyenangkan, ini adalah suatu hal yang asik, yang oke aja gitu. Ya udah dikerjakan. Ya itulah makanya isu-isu hoax, itu tuh bukan hanya tentang politik tentang apa, tapi tentang banyak hal gitu. Nah, kita sebagai orang yang bekerja atau beraktivitas di isu ini, ya itu tugas kita. Nanti mereka misalnya nggak mau dengerin, nggak apa, itu pilihan. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya itu adalah tanggung jawab kita semua. Entah itu bagus atau tidak. Makanya kayak misalnya isu soal rokok ya, contohnya nih ya. Saya tuh dulu sering kan membagikan informasi terkait rokok. Kalau sekarang juga masih sering, terutama pada pasien saya. Saya bilang, mau dibilang apaan sih gitu. Satu, papa saya itu nggak merokok. Mama saya juga enggak ya. Papa saya pun enggak merokok. Terus saya enggak merokok. Adik saya enggak merokok. Saya selalu memilih pasangan yang tidak merokok. Tapi saya selalu punya kerinduan. Teman-teman dekat saya pun biasanya, ya saya nggak milih ya, tapi kalaupun ada beberapa teman yang merokok, biasanya kalau kita udah kumpul, ya mereka tidak akan merokok, gitulah istilahnya. Itu adalah, tapi orang terdekat saya aja itu nggak ada yang pernah merokok aktif, itu tidak ada gitu ya. Saya juga selalu memilih pasangan yang tidak merokok, atau misalnya pun merokok, biasanya dia akan berhenti total gitu. Nah, jadi sebenarnya mau kalian merokok atau tidak merokok, itu tidak ada efek di dalam hidup saya. Karena efek merokok itu kan terjadi karena kita sehari-hari kontak dengan asap gitu ya. Tapi karena saya sayang sama orang lain, ini adalah bentuk ucapan syukur saya sayang sama teman-teman saya ingin membagi informasi tersebut, ya saya membagikan gitu. Tapi sebenarnya kalau saya nggak membagikan pun, ya sebenarnya saya tahu informasinya, dan keluarga saya, pasangan saya, kayak sekarang suami saya pun nggak pernah gitu ada kontak rokok dengan saya, misalnya seperti itu. Jadi membagikan informasi itu bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang sayang kita pada masyarakat, dengan ciptaan Tuhan yang lain gitu. Nah, nanti in case mereka mau mendengarkan atau tidak, ya itu pilihan. Tapi kita sudah berusaha, dan kita harapkan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar, dengan harapan mereka bisa melakukan aktivitas tersebut. Ya begitu juga dengan diri kita. Kadang kan kita diberikan informasi dari teman yang lain. Oh, itu tuh yang benar. Oh, ini yang salah. Itu kita lakukan juga seperti itu, Nina.
Oke. Dok, aku mau minta sebuah pendapat dari Dokter Grace. Ini kan kemarin kita banyak sekali membaca berita tentang berita HIV/AIDS ya. Dan juga kemarin ada kasus ibu rumah tangga yang tertular HIV karena suaminya ini suka jajan. Dalam artian jajan sembarangan gitu ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Menurut dokter sendiri? Nah, apa ya? Sebenarnya ibu rumah tangga ini apa ya? Agak susah juga ya. Hmm, Kenapa? Karena aktivitas pasangan di luar itu yang kadang kalau ibu rumah tangga itu kan identik dengan banyak di rumah ya. Ibu rumah tangga itu kan banyak, walaupun ada ibu yang bekerja juga ya, tapi ibu rumah tangga itu kan banyak di rumah. Yang bekerja atau yang beraktivitas di luar adalah kan suaminya gitu. Karena itu menjadi sebuah fokus bahwa si ibu rumah tangga ini menjadi rentan karena yang beraktivitas kan suaminya, entah itu ya. beraktivitas bekerja, beraktivitas ketemu orang, ya Mm-mm. kan sampai tadi jajan-jajan itu. Mm-mm. Nah, masalahnya aktivitas yang mereka lakukan itu beresiko menularkan kepada si ibu yang sebenarnya hanya di rumah saja, Ya. ya seperti itu. Dan nanti misalnya punya anak hamil, beresiko lagi anak yang dia lahirkan bisa saja tertular juga, walaupun sekali lagi ya tidak semua anak yang dari ibu positif itu Mm-mm. selalu positif ya, tidak tidak selalu ya. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa eh, sebelum menikah, tadi kembali Ya. lagi ya, ya sebelum menikah kita kan harus memilih, ya Mm-mm. kita harus memilih suami ya. Nah, memilih suami itu tidak bisa sembarangan ya. Itu yang Setuju. pertama. Makanya tadi saya bilang kayak kriteria dan bla 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 ya dengan harapan kita bisa meminimalisir. Karena Mm. kalau udah menikah kan kita nggak bisa, aku nggak ternyata nggak suka, aku Iya, nggak mau iya. jadi ya. Heeh. Nah, itu kan tidak semudah itu gitu ya. Iya. Jadi hal pertama yang selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan remaja dulu ya, sebelum kita masuk ke kehidupan rumah tangga ya, pilih dulu Mm-mm. yang paling bagus yang bisa kamu temukan, yang harapannya ya tadi setia, tidak suka jajan dan sebagainya, itu tuh harus dibantu dengan seleksi Mm-mm. sedemikian Mm-mm. rupa ya. Kalau udah ada resiko-resiko ya, misalnya udah pernah nih ketahuan ya, pernah tidur sama cewek Mm-mm. lain misalnya kayak gitu, pernah pernah selingkuh apa, ya harus hati-hati gitu. Itu misalnya gitu. Siap nggak dengan resiko bukan hanya tidak setia, bahkan bisa nanti tertular HIV karena kan Ya. perilaku itu kan tidak gampang dirubah gitu. Nah, itu yang pertama ya. Tapi saya bukan menggarisbawahi juga, bukan berarti semua pas laki-laki yang kelihatan bagus itu selalu setia gitu, enggak juga. Ya. Tapi kita melakukan seleksi dulu gitu ya, tidak selalu bagus juga ya. Nah, yang kedua adalah ketika menikah ya kita harus membangun rasa saling percaya ya, rasa saling percaya, kemudian rasa nyaman itu tuh harus di dua sisi Mm. ya, suami dan istri ya. Jadi kita tidak menyalahkan si ibu rumah tangganya, tapi kita juga tetap harus improve ya. Jadi misalnya kayak udah nikah, ya tetap harus merawat diri Ya. supaya tetap menarik ya. Suaminya udah capek, bau pulang bau misalnya Mm-mm. gitu. Ya nggak harus pakai baju aneh-aneh, tapi Mm-mm. yang penting wangi, bersih ya. Suaminya disambut, halo ayah, udah pulang capek ya. Ya care gitu, nggak yang sibuk sendiri gitu ya. Mm-mm. Tetap ingat bahwa suami adalah laki-laki itu adalah orang yang suka di apa ya di servis, dia senang Iya. kayak dikasih Iya, kopi, iya, apa iya. kabar ya gitu, itu harus menjadi aktivitas yang kita lakukan secara bahagia gitu loh, maksudnya Mm-mm. secara happy gitu. Tetap merawat diri ya, jangan out-outan Mm-mm. gitu Mm-mm. dan sebagainya. Apalagi kan udah punya anak ya, biasanya kalau udah punya anak itu kita tuh badan mulai gede ya apa, ya itu harus tetap dijaga ya, walaupun kita tidak kayak masa mandang dari fisik enggak, tapi kita sebagai wanita tetap harus menjaga gitu ya, jangan jangan asal-asal begitu. Misalnya ya contohnya eh, area-area kewanitaan itu harus dijaga supaya tetap bersih, seperti tetap wangi dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan 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 biologis laki-laki dan perempuan itu juga harus terpenuhi gitu ya. Mungkin nanti kalian kalau sekarang melihat bahwa seks bebas itu hal yang nggak boleh. Nanti Mm-mm. ketika menikah hubungan seks itu adalah hal yang menjadi utama untuk suami dan istri.
Tapi tahu nggak Nina, bahwa Apa tuh? hubungan seks itu Mm-mm. jujur aja nggak selalu nyenengin. Jadi Iya, nggak iya, seperti, iya, iya. ya nggak seperti bayang-bayang kayak, seksual itu, hubungan seksual itu asik banget gitu. Iya, Aku iya. aja tuh sampai sekarang tuh masih kayak mencoba kayak, ini enaknya di mana ya gitu loh Iya, ceritanya ya. iya, Karena iya, apa? iya, iya, iya. Karena perempuan itu kan secara anatomis, misalnya kita waktu awal-awal nikah aja aku sampai kayak, ini kenapa ya anak-anak, aku sampai bikin kok Hmm. anak-anak remaja itu ada yang bisa jago-jago, yang bisa cerita gini-gini, ini jadi masuknya susah banget gitu. Saya struggle banget tuh 1-2 bulan pertama, susah karena nggak gampang nak gitu, Iya. benar-benar susah. Dan banyak yang teman-teman saya bahkan itu trauma karena udah ngerasa sakit, udah ngerasa nggak nyaman dan sebagainya. Padahal cowok itu utama, Mm-mm. nggak nyambung kan? Mm-mm. Ceweknya nggak suka, cowoknya sangat senang. Mm-mm. Akhirnya karena nggak terpenuhi, jajan deh dia di luar. Itu Iya. harus hati-hati. Nah, tapi kalau itu kalau hubungan ya. Jadi Mm-mm. hubungan keduanya. Tadi saya udah bilang seleksi dulu. Terus waktu membangun kehidupan rumah tangga harus terus banyak nanti ya cerita-cerita misalnya kayak tidak punya anak, susah dapat anak, susah hamil. Itu waktu saya nikah dulu, sebelum nikah, itu kita udah diskusi. Mm-mm. Karena kan aku kan screening, kemudian aku punya riwayat sakit. Nah, terus suami saya juga punya riwayat. Terus saya bilang, kalau nanti saya susah punya anak, nggak boleh nyalain aku karena aku udah punya riwayat ini ya, saya kasih Mm-mm. tahu kan gini. Jadi nanti kalau ada orang tua, ada tetangga, ada om tante yang nanyain, kamu harus jawab kayak nggak Mm-mm. apa-apa, apa anak itu anugerah, yang penting hubungannya. Saya udah wanti-wanti nih. Terus dia ternyata bilang, iya saya juga punya sakit X gitu. Jadi dia sebut itu juga salah satu faktor resiko dari kemandulan pada laki-laki gitu. Iya. Aku bilang, wah malahan ya satu-satu, jadi nggak bisa saling nyalain. Iya, iya, Jadi iya, gitu iya. kan, terus kayak jokes kita waktu itu. Mm-mm. Tapi ya puji Tuhannya waktu itu kita langsung dikasih putra gitu. Jadi tapi itu kalau nggak diomongin dan ternyata beneran kejadian amit-amit susah dapat anak, itu masalah lagi. Iya, Ada betul. nanti orang tua yang nggak bisa terima, ada nanti tetangga lah omongan. Nah, itu harus diomongan sejak awal ya kan namanya. Nah, nanti kembali lagi ya soal terinfeksi dan ibu rumah tangga ya. Ketika kita sudah mawas diri, kita sudah berusaha, kita sudah berusaha mencari suami yang apa yang bagus gitu ya, sudah improve juga ya. Kalau ternyata masih kejadian suami yang suka jajan ya itu ibu-ibu, kalau saya sendiri ya, Mm. saya selalu menyisakan 10% ketidakpercayaan di dalam aktivitas Iya. kita supaya maksudnya kita saling mawas gitu. Dia juga Mm-mm. kayak gitu ke saya gitu ya. Karena sekali lagi ya yang namanya bisa aneh-aneh itu nggak cuma laki-laki ya, perempuan juga mungkin gitu. Makanya kita harus 10% tuh untuk mawas diri, untuk kita tetap improve dan untuk kita kayak menjaga gitu. Ya jadi ya sekali-sekali ngecekin aja gitu, kayak sidak kek apa Mm-mm. kek Mm-mm. Mm-mm. tiba-tiba dateng gitu supaya nggak lost. Karena kadang tuh kalau nggak ada penjagaan itu bisa juga beresiko gitu ya. Ya kadang suami atau istrinya itu diem gitu. Mm-mm. Tapi yang ya mungkin suami kita menarik atau istri kita menarik misalnya gitu. Ya si yang nakal ini Iya, juga iya, iya, iya. grepe gitu kan, Uh-uh. hati-hati gitu kan, bisa juga namanya kucing kalau dikasih ikan asin Ikan kan asin. lama-lama Iya, juga tergoda gitu. iya, Nah, iya, iya. tapi kalau memang sudah punya tabiat, udah punya riwayat-riwayat apa, Mm-mm. harus hati-hati. Nah, kalau ibu-ibu ini kalau di rumah, misalnya sampai rumah, ibu-ibu itu nemuin misalnya pasangannya itu tiba-tiba kencing ada nanah gitu. Mm-mm. Kencing ada nanahnya misalnya, atau ada apa daerah saluran kelaminnya ada yang gatal dan sebagainya, itu tetap waspada, dicekin ya. Oke. Karena ada penyakit-penyakit yang dia bentuknya adalah infeksi menular seksual. Jadi HIV kan juga salah satu penyakit menular seksual. Nah, kalau Mm-mm. misalnya HIV/AIDS itu tidak bisa diobati, ada beberapa penyakit lain juga yang tidak bisa diobati. Tapi ada penyakit-penyakit yang mudah diobati. Jadi minum obat sekali sembuh, minum Mm-mm. obat sekali sembuh gitu. Mm-mm. Nah, kadang di orang-orang yang nakal itu ya, udah berhubungan seksual dengan siapa-siapa, tidur sama siapa-siapa, sakitnya tadi ya kencing, namanya gonore, kencing nanah, Mm-mm. minum obat sekali sembuh.
alah sakitnya cuma ini doang, besok lagi. Nah, padahal amit-amit kalau one day dia dapat HIV, dia nggak bisa sembuh, gitu misalnya kayak gitu ya, HIV misalnya tertular Ya. HIV misalnya kayak gitu. Makanya harus eh, kalau menemukan suami atau istrinya kok ini kok ada suaminya kencing nanah gitu ya, diperiksakan dulu, pastikan itu penyakit menular seksual nggak. Kalau penyakit menular seksual ya harus digali apakah ada riwayat menular, ada riwayat kontak dengan selain istrinya dan sebagainya begitu. Dok, tapi bener nggak sih menikah muda itu bisa mencegah HIV? Soalnya kemarin tuh ada sebuah berita, yaitu seorang pejabat yang bilang katanya kalau menikah muda itu bisa tadi mencegah HIV. Jadi mungkin ya, ini kalau saya lihat ya, mencegah menikah muda bisa mencegah HIV itu sebenarnya ilmu terkait tentang yang tadi, yang kayak abstinence, terus be Iya. faithful. Dengan harapan, dengan dia menikah, dia tidak yang melakukan ganti-ganti pasangan tadi. Iya. Ya, tadi kembali lagi, itu tidak bisa digeneralisir. Ya, Iya. karena orang yang, sekali lagi, orang yang melakukan seksual aktif di saat remaja itu memang tidak sedikit ya. Tapi tidak semua begitu. Ya, jadi buat orang-orang yang tadi abstain atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, ini yang nggak usah disuruh nikah muda gitu loh maksudnya, paham ya? Jadi Iya, iya, iya. sama-sama seperti kayak penggunaan kondom tadi, menurut saya ya itu adalah nilai yang selalu saya bangun gitu. Jadi kayak kalau dia sudah bisa tidak melakukan hubungan seksual, kenapa dia disuruh menikah gitu? Udah kamu menikah muda aja, biar kamu nggak tertular HIV, AIDS, biar kamu nggak hamil. Dia nggak pernah melakukan hubungan seksual, dia nggak ada rencana untuk berhubungan seksual dengan pasangannya. Kenapa disuruh itu? Ya makanya isu pertama yang kita angkat selalu abstain dan tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Itu adalah salah satu cara termudah sebenarnya untuk tadi tetap menjadi remaja yang bagus, bisa mencapai cita-cita yang ya misalnya ya dia nikah, iya dia nggak kena HIV tapi dia punya anak, padahal dia masih usia sekolah atau dia masih kuliah, padahal dia mau bekerja, dia masih mau beraktivitas sekolah, misalnya nikah punya anak saat sekolah susah gitu. Kalau saat kuliah ya mungkin masih bisa atur, tapi kalau masih SMA atau SMP susah gitu. Jadi itu mungkin solusi yang dianggap mudah oleh beliau untuk penularan HIV tadi karena ABC tadi itu isu yang diangkat. Tapi sebenarnya kalau mau paling mudah sebenarnya udah nggak usah berhubungan seksual, kamu bisa terhindar dari nikah, kamu terhindar dari HIV, kamu terhindar dari penyakit menular seksual lainnya, kamu bisa melanjutkan masa depanmu dengan baik. Nanti di waktu yang tepat kamu menikah, kamu punya anak, kamu melanjutkan kehidupan bermasyarakat dengan yang step lebih tinggi gitu. Oke. Dokter Grace, menurut Dokter Grace sendiri ya, apa sih yang sebenarnya anak muda harus lakukan untuk mencegah angka HIV dan juga stunting ini meningkat gitu? Oke. Jadi untuk kasus HIV sendiri, mulailah dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Nah, kamu tahu gaya hidup sehat itu adalah dengan belajar gitu, mencari informasi dulu ya. Jadi kamu harus tahu informasi yang benar dan lengkap dulu terkait tentang gaya hidup yang sehat ya. Kenapa saya bilang gaya hidup yang sehat? Bukan hanya terbulet dari kasus-kasus HIV aja ya. Karena kita bisa melakukan aktivitas yang baik kalau kita tahu kan. Nah, ketika kita melakukan aktivitas yang baik itu, ya kita akan lupa melakukan aktivitas yang tidak baik. Begitu. Karena aktivitas beresikolah yang mendekatkan kita dengan resiko HIV tadi. Ya, misalnya apa? Kamu tahu bahwa untuk remaja itu kamu harus sekolah belajar ya. Berarti kamu fokus belajar. Itu nggak bisa digantikan oleh apapun ya. Itu yang pertama. Selain itu, kamu juga harus melakukan aktivitas lain, misalnya dengan berkarya. Misalnya kamu ingin membuat karya lewat sosial media, mau berkarya lewat lomba-lomba, mau berkarya lewat YouTube, apapun dan sebagainya, silahkan. Nah, katanya kalau hidup saya tuh harus bisa berolahraga juga, aktif berolahraga.
kamu cari gitu. Asik loh, olahraga itu tuh nggak seburuk yang dibayangkan, itu asik, menyenangkan. 2 jam waktumu habis untuk olahraga, ya kan, daripada 2 jam waktumu habis untuk misalnya nonton bokep, misalnya begitu, ya lebih bagus 2 jam waktumu. Jadi ketika kamu melakukan gaya hidup sehat tersebut, ya kamu akan fokus ke hal-hal yang positif, dengan harapan hal-hal yang negatif itu ruangnya semakin sempit gitu ya. Kita bukan bilang pasti enggak gitu, tapi ya semakin sempit, dengan semakin sempit kita akan menurunkan resiko tertular kondisi-kondisi yang beresiko, salah satunya HIV/AIDS gitu. Nah, terkait stunting sendiri ya, kita kan sedang menjadi isu yang sedang digalakkan ya di Indonesia, dengan harapan Indonesia ya nanti bebas stunting gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya untuk remaja sendiri itu punya peran yang besar, karena apalagi remaja perempuan ya. Ya. Ini kita fokus dulu ke remaja perempuan. Kenapa? Remaja perempuan itu nanti yang akan menjadi ibu. Ya. Kualitas gizi anak itu ada sejak dalam kandungan. Jadi kualitas gizi kita saat ini akan mempengaruhi gizi anak yang akan kita lahirkan. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya stunting? Yang pasti adalah menutrisi hidup kita dari sekarang, karena gaya hidup sehat itu nggak bisa dibentuk dari 1-2 hari. Ya. Paham ya? Jadi misalnya stunting itu kan kita harus tinggi protein, kita harus suka makan makanan yang banyak proteinnya, tapi lemaknya nggak boleh terlalu banyak gitu. Nah, kalau selama ini kita sukanya makan fast food, junk food gitu, nanti waktu hamil kita disuruh kayak nggak boleh fast food, kamu harus yang bersih, itu susah gitu. Ya, kaget Nah, badannya. kaget, dan kita nggak biasa, mulut kita biasa makan yang goreng-gorengan, yang tinggi minyak, tinggi lemak gitu, suruh makanan yang sehat susah gitu. Kita harus menjaga kebersihan biar nggak cacingan, sering cuci tangan. Ya itu kalau kebiasaan tidak dibangun dari sekarang ya susah. Makanya dari sekarang kita harus membangun gaya hidup dulu gitu, gaya hidup sehat. Nah, begitu nanti kita mau menikah, ya kita belajar apa sih poin-poin supaya anak nggak stunting. Oh, ternyata harus ada ASI eksklusif. Oh, kita harus punya pola asuh yang baik. Itu harus belajar gitu. Jadi ibu baru harus belajar. Kita harus bisa masak MPASI anak dan sebagainya. Itu nanti belajar. Tapi untuk sekarang remaja ya cukup dengan lifestyle dulu. Gimana makan makanan yang sehat, tahu makan makanan yang baik, menutrisi diri sendiri ya. Zat besi itu juga penting, itu salah satu ya yang sangat poin penting dalam kasus stunting seperti itu. Nanti ketika kita menikah, ya kita udah punya ilmu nih soal stunting. Cowok kan jarang ya cari-cari ilmu soal stunting apa gitu. Kita bagikan, papa atau sayang, kamu harus tahu loh soal stunting. Libatkan suami kita, karena ya kayak saya dulu hamil gitu. Saya jadi malas makan. Suami saya ingatin, kamu nggak boleh nggak makan, kamu nggak kasihan sama adik nanti gitu. Jadi suami saya yang selalu ingetin saya. Padahal dulu waktu sebelumnya saya lebih tahu soal stunting, tapi suami saya akhirnya waktu kadang yang namanya ibu hamil udah bingung gitu, kayak udah pusing dengan muntah-muntahnya dan sebagainya. Suami kita yang kayak, ini makanannya buat mama, ini, nah itu perlu. Makanya support system itu penting ya. Jadi tapi sekarang mulai dari gaya hidup sehat dulu gitu. Oke, terima kasih Dokter Grace. Ya Allah, pembicaraannya sangat insightful sekali untuk aku sebagai anak muda yang nantinya akan berkeluarga juga, dan juga para sobat Bi yang masih kayak aku juga nantinya juga akan berkeluarga, pasti hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang pastinya akan kita rasakan di kemudian hari ya, Dok ya. Ya, terima Benar. kasih Dokter Jadi Grace. Nina sama teman-teman pokoknya dari sekarang belajar membuat informasi yang menerima informasi yang benar, mencari informasi yang benar, meningkatkan pengetahuan setinggi-tingginya dengan maksud nanti memiliki keluarga yang keren. Iya, semoga nanti bisa menjadi keluarga yang sehat dan bahagia ya. Amin. Oke, Dokter Grace, terima kasih banyak sudah hadir di Muda Berkarya hari ini. Kita pastinya belajar banyak banget tentang HIV dan stunting juga, dari
pengalaman pribadinya Dokter Grace juga itu sangat, berharga sekali buat kita yang mendengarkan hari ini. Terima kasih juga Sobat Bi yang sudah mendengarkan obrolan kita selama 1 jam ke belakang. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan ya. Dan juga jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa bahayanya HIV/AIDS dan juga cara mencegah stunting. Mudah berkarya pamit hari ini Sobat Bi, nanti kita berjumpa lagi di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.